Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku yang menghadiri pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan kepada para sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali pengajian ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Pada malam ini kajian dengan judul bab suci. Bab kesucian ini selama ini kita menganut babagan tentang kesucian versinya makhluk, versinya manusia. Babagan kesuciannya hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita bisa suci sedangkan diri kita belum suci? Bagaimana mungkin kita bisa suci sedangkan kita masih wujud menjadi Tuhan di dalam hati kita? Inilah babagan kesucian selama ini yang masih versinya Fir'aun, versinya kafirin, versinya hawa nafsu, versinya iblis yang merasa mulia di dalam hatinya. Jadi babagan tentang kesucian selama ini kita masih menjalankan kesucian versi alanya makhluk, belum menyentuh kesucian babagan ketuhanan. Karena selama ini seolah-olah saja kelihatannya kita bertuhan, akan tetapi di dalam hati kita tak ada Tuhan. Bagaimana mungkin bisa mensucikan Tuhan yang tidak kita pertuhankan selama ini? Kita hanya mensuci-sucikan diri kita sendiri selama ini lewat kita memeluk sebuah agama, apapun nama agamanya. Kita menganut golongan apapun golongannya. Kita menganut aliran apapun nama alirannya, tujuannya hanyalah untuk mensucikan hawa nafsunya sendiri-sendiri.
sehingga kita merasa yang paling benar di dalam beragama, merasa paling benar di dalam golongan-golongan, merasa yang paling benar di dalam aliran-alirannya. Inilah bukti bahwa kesucian yang selama ini kita kerjakan hanyalah untuk mensucikan hawa nafsu kita sendiri. Akan tetapi masih jauh dari kesucian Tuhannya. Jadi bagaimanakah cara bersuci untuk mensucikan diri kita dari angkara murka ini, dari huru-haranya dunia ini, dari huru-haranya hawa nafsu ini? Jadi untuk kita kembali kepada kesucian Allah, maka marilah kita simak di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Apa maknanya ini? Bila hanya Allah yang suci, maka malamlah manusianya. Jadi maknanya ketika kita diperjalankan oleh Allah dari tanah sampai menjadi bayi, itu kan keadaan malam. Yang dimaksud keadaan malam itu ketika kita belum ada, ketika kita belum terwujud, ketika kita belum hidup. Itulah yang dimaksud malam, di suatu malam. Jadi maknanya kesucian itu bisa terrealisasi ketika kita tidak merasa ada. Yang ada hanya Allah yang maha suci. Bila kita masih merasa ada, selamanya kita tak pernah bisa suci. Jadi agama kita agama yang najis, solat-solat kita solat-solat yang najis, ibadah-ibadah kita ibadah-ibadah yang najis. Di dalam kehidupan dan aktivitasnya selama ini serba najis. Kenapa? Karena ternajisi kehidupan ini oleh hawa nafsu kita sendiri. Ternajisi kehidupan ini oleh keakuan diri kita yang merasa lebih ada daripada adanya Allah, yang merasa lebih wujud dari wujudnya Allah, yang merasa lebih hidup dari hidupnya Allah, karena Allahnya yang malam. Selama ini kan Allahnya yang malam. Kenapa? Karena kita hanya mensucikan diri kita, hanya memahabesarkan diri kita saja daripada memahabesarkan Allah. Coba tengok hati kita, siapa yang terang benderang di dalamnya? Allahkah ataukah diri kita? Selama ini yang terang benderang di dalam hati kita kan diri kita daripada Allah. Allahnya gelap, Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tak hadir, Allahnya tak wujud. Itulah bukti bahwa selama ini Allah malam bagi kita. Berarti kita seolah-olah jadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam kehidupan ini. Maka ketika masih jadi Tuhan-Tuhan sendiri kita di dalam kehidupan ini, ya semuanya serba najis. Ibarat layang-layang yang putus talinya daripada pemiliknya, maka tersesatlah layang-layang itu, amblas. Jadi sholatnya amblas, ibadahnya amblas,
kebaikan yang menurutnya baik amblas semuanya, sirna sia-sia. Kenapa? Karena yang berkuasa, karena yang menjadi Tuhan yang najis di dalam hati kita. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Jadi suci itu yang bagaimana? Suci itu ketika di dalam hati ini yang terang benderang hanya wujudullah. Yang terang benderang hanya uripe Allah. Yang terang benderang hanyalah zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Jadi sudah libur dari manusianya pensiun, sudah kembali kepada habitatnya yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Maka sucilah Allah dengan zatnya sendiri ketika diri kita sudah malam di dalam terang benderangnya uripe Allah. Jadi sesungguhnya kita seluruh manusia, umat manusia ini sebenarnya suci. Bila kita tidak ikut-ikut menjadi yang suci, seluruh manusia itu suci. Bila diri manusia kita tak ikut-ikut jadi Tuhan. Karena kesucian inilah syarat mutlak bagi manusia memeluk suatu agama agar manusianya bisa pulang kembali kepada Tuhannya. Bila manusianya tidak suci, maka tak akan bisa memasuki agama yang suci. Apa agama yang suci itu? Ketika hambanya, ketika manusianya sudah rela, sudah ridho menyerahkan seluruhnya kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu harus diraih dulu bagi orang-orang yang dianugerahi Islam di sisi Allah. Karena tanpa suci maka tak akan ada Islam. Jadi selama ini Islam yang ada ini karena sucinya bukan sucinya Allah, tapi sucinya manusianya yang berlagak menjadi Tuhan, yang berlagak membangga-banggakan Islamnya yang salah selama ini. Jadi kita salah bangga. Kenapa? Itulah golongan iblis yang membangga-banggakan dirinya. Jadi golongan orang-orang Islam yang sesungguh-sungguhnya Islam itu yang hatinya sudah memasrahkan, yang hatinya sudah meridhokan, yang hatinya sudah mengembalikan semuanya, hidup dan badan beserta apa yang diantaranya kepada Tuhan yang telah menciptakan. Itulah yang dikatakan Islam. Ketika sudah dipasrahkan semua, maka selamatlah hatinya dari dirinya sendiri. Selamatlah hatinya dari huru haranya dunia. Selamatlah dirinya dari hiruk pikuknya urusan dunia yang selama ini membakar kita. Jadi sesungguhnya suci itu syarat utama untuk memasuki agama yang suci. Apa agama yang suci itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita sudah menyadari bahwa kewujudan kita ini dari wujudnya Allah, bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah, bahwa bila kita sudah menyadari bahwa kuasa ini hanya kuasanya Allah, itulah agama yang
rahmatan lil alamin. Maka sucilah Allah dengan zatnya sendiri, sucilah Allah dengan segala apapun yang diciptakannya. Jadi untuk mensucikan semuanya ya harus disucikan, manusianya dibersihkan. Bila manusianya tidak dibersihkan di dalam hatinya, ya tunggulah azab yang pedih saat detik-detik tibanya syakaratul maut itu. Pembersihan, pencucian dengan paksa dan siksa, dikeluarkan dengan paksa dan siksa ketika kita masih senang tinggal di dunia ini. Jadi tinggal di dunia dan tinggal di akhirat itu maknanya badaniah kita berlaku syariat, tapi hati sudah sambung hablum minallahnya, bahwa tak mungkin manusia kita bisa bersyariat, tak mungkin manusia kita bisa hidup, tak mungkin manusia kita bisa bergerak tanpa Allah. Itu yang harus kita sadari, agar tetap suci di dalam kehidupan ini, agar kita tetap selamat selalu di dalam akhir perjalanan kita, akhir apapun yang kita upayakan, akhir apapun yang kita aktivitaskan, selalu dan selalu kembali kepada lillah. Itulah yang dimaksud suci. Jadi sebenarnya suci itu ya gampang sebenarnya. Bila kita menyadari sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya tanpa wujudnya Allah aku tak wujud, tanpa hidupnya Allah aku tak hidup, tanpa kuasanya Allah aku tak bisa apa-apa. Nah, ketika kita hidup di dalam dunia ini, jangan merasa kita yang berlaku di dalamnya. Itulah yang dimaksud kesucian. Jadi bila sampai di situ kesuciannya, maka itulah iman, itulah Islam, dan itulah keselamatan. Jadi itulah sucinya Allah itu. Jadi tujuannya untuk apa Allah menciptakan kita? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Kuciptakan dengan kesucianku manusia sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Jadi dari masjidil haram tanah ilal masjidil aqsal ladzi barakna, sampai menjadi bayi yang diberkahi. Tujuannya untuk apa? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya dapat menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Kalau kita belum tahu diri kita, mana mungkin kita tahu Tuhan yang telah menciptakan kita. Tapi selama ini kita di dalam hati kita tidak mau tahu diri kita sendiri. Yang harus kita tahu hanya orang lain, sehingga hati kita tersesat, sehingga arwah-arwah kita, sehingga nyawa-nyawa kita gentayangan di makhluk-makhluk itu, gentayangan di wujud-wujud itu. Kadang arwah kita gentayangan dalam uang, gentayangan dalam kekayaan, gentayangan di dalam amal, gentayangan di dalam ilmu, gentayangan di dalam kebanggaan, gentayangan di dalam kemuliaan. Itulah arwah-arwah yang gentayangan itu, yang jadi hantu-hantu dunia. Maka kembalilah ke alammu agar kau tak tersiksa, agar kau selamat dari siksaan ini. Jadi yang digambarkan hantu-hantu itu ya kita sendiri, arwah-arwah yang belum sempurna, arwah-arwah yang masih najis, arwah-arwah yang masih belum disucikan. Maka dari itu sucikanlah arwah-arwah ini menjadi roh,
arwah yang banyak ini esakanlah menjadi ruhullah. Maka sucilah ketika kita sudah tak merasa punya arwah lagi. Sucilah kita ketika kita tak punya hidup lagi. Sucilah kita ketika kita tak punya wujud lagi. Sucilah kita ketika hanya Allah yang ada. La ilaha illallah, la mawjudan illallah. Itulah yang dikatakan suci dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi selama ini kan beda, kita salah jalan. Dari Allah kembalinya tidak kepada Allah, tapi kepada setan. Ya najis terus, sholatnya najis, ibadahnya najis, perbuatan baiknya najis, sedekahnya najis, hanya menambah dan menambah kebanggaan hatinya saja. Kenapa? Karena kita tidak bisa pulang, wa inna ilaihi rajiun, tidak pulang kepada Allah, melainkan pulang kepada iblis dan setan. Yakni diaku-akuilah di dalam kehidupan ini amalnya, diaku-akuilah ilmunya, diaku-akuilah kepintarannya, diaku-akuilah kecerdasannya, diaku-akuilah harta-hartanya. Itulah jalan-jalan yang tersesat di lembah Jahanam. Ya, kita dibakar terus karena kita tidak mau pulang kepada Allah, tapi pulangnya kepada dirimu sendiri. Itulah kenajisan itu. Sampai kapan kita najis terus? Apa kita mau nunggu sampai siksaan azab yang pedih datang saat syakaratul maut tiba? Jadi untuk mensucikan diri manusia kita dari diri kita, yakni tenggelamkan hidupmu di dalam hidupnya Allah. Tenggelamkan uripmu dari kembali menuju uripe Allah. Kembalikan wujudmu kepada wujudullah. Jadi maknanya jangan salah paham. Kalau yang salah paham langsung di dalam hatinya ngaku-ngaku bila hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Inilah yang salah paham. Akhirnya menghalalkan segala cara dengan kepahamannya, karena tanpa guru ia memahami paparan-paparan uripi Allah, tanpa guru, tanpa pembimbing, yakni belajar sendiri. Ya akhirnya tambah disesatkan oleh hawa nafsunya, sehingga hanya dibuat untuk debat-debatan saja tanpa ada manfaatnya sedikit pun di dalam hatinya, karena belajarnya tanpa guru. Kebanyakan manusia mengandalkan kalau sudah paham uripe Allah, kan yang baiat kan Allah sendiri. Ya kalau paham Anda begitu ya silahkan. Kalau tidak butuh pembimbing ya silahkan. Jadi yang membimbing Anda ya hawa nafsu Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berlatih hening barang sejenak, menghening-heningkan roh kita, nyawa kita, jiwa kita, hati kita, hidup kita, sehingga tiada satu pun yang kita akui sebagai milik kita. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Jadi untuk mensucikan diri itu saya bacakan ayatnya agar kita lebih yakin lagi kesucian di sisi Allah. Selama ini yang kita jalani kan kesucian di sisi manusia. Dianggapnya oleh kita semua selama ini kalau sudah masuk agama atau masuk agama Islam sudah suci. Kalau sudah melakukan syariat-syariat agama sudah suci. Kalau sudah sholat, sudah ngaji, sudah sholawatan, sudah duha, sudah puasa, itu semuanya sudah suci. Itu semua masih najis bila manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Jadi untuk meyakinkan bahwa suci yang sebenarnya suci itu yang bagaimana, mari kita buka di dalam surat Al-Insan ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah sucinya manusia itu bila dirinya sudah tak ada lagi. Manusia akan suci bila dirinya sudah menyerah, pasrah kepada Tuhan yang telah mewujudkannya. Pasrah, menyerah kepada Tuhan yang menghidupkannya. Pasrah, menyerah kepada Tuhan yang menggerakkannya. Inilah yang dimaksud kesucian itu. Maknanya yang suci ya hanya yang ada. Yang tidak ada ya tidak bisa suci, wong tidak ada. Tapi selama ini Allah kita tiadakan di hati kita, Allah kita goibkan di hati kita, Allah tidak kita hadirkan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensucikan Allah yang tak ada? Yang kita sucikan selama ini kan hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Ada ayat lagi di surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bagaimana kita bisa mensucikan nama Tuhan sementara di dalam hati kita yang ada hanyalah nama kita sendiri? Jadi syarat mutlak untuk mensucikan Tuhan yang maha tinggi, ya kita harus ngalah pada Tuhan. Karena kita tak berhak apa-apa, ya kembalikan amanah-amanah itu kepada Tuhan. Hidup bukan milik kita, badan bukan milik kita, ya kita kembalikan agar kita bisa bahagia di dalam surganya Allah. Bila sudah suci, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bahagia, wahai jiwa-jiwa yang selalu gembira, tersenyum. Siapakah mereka itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka adalah, pulanglah
kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, maka Allah pun ridho padamu. Jadi bagaimana mungkin Allah akan meridhoi kita sementara kita tak ridho kembali kepada Allah? Selama ini kan hanya kelihatannya kita pertuhankan Allah, sementara praktek hati kita tidak mau nyembah Allah. Apa buktinya? Kita selama ini tidak rela dituhani Allah, tidak rela dihidupi Allah, tidak rela dikuasai Allah. Silahkan cek hati masing-masing. Siapa yang ada di dalamnya? Allah kah atau diri kita? Bila masih diri kita yang ada, itulah buktinya bahwa selama ini kita tak rela bila Allah itu Tuhan. Kita tak rela bila hidup ini Allah. Kita tak rela bahwa semua pergerakan ini pergerakan Allah. Tapi selama ini yang kita relakan, yang kita cintai, yang kita maui, semua ini dalam kekuasaanku sendiri. Tak ada hubungannya dengan Allah, Allahnya gaib. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini menantang Tuhan. Kita tidak rela bila Allah yang menjadi Tuhan kita. Apa buktinya? Allahnya gaib. Jadi bagi jiwa-jiwa yang bahagia, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tersenyum, jiwa yang mana? Jiwa yang sudah kembali dengan rela dan ridho kepada Tuhannya, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi orang yang dikatakan Islam, yang dikatakan orang melakukan amal kebajikan, ya orang yang seperti ini. Bukan dilihat dari amal laku syariatnya, tapi laku amal hatinya. Karena syariat badannya itu mengikuti hatinya. Bila hatinya tak ada Tuhan, maka najislah syariat-syariatnya. Namun bila di dalam hatinya yang ada hanya Tuhan, maka sucilah semua syariat-syariatnya. Wadkhuli jannati, dan masuklah di dalam surgaku, karena kamu sudah suci, layak kau masuk di dalam surgaku bersama kesucianku. Semoga bab kesucian ini bisa kita pahami. Sebetulnya masih panjang ini. Ini sebagian saja, nanti dilanjut di pertemuan yang akan datang, dikaji kembali babakan kesucian ini karena sangat amat panjangnya dan sangat amat pentingnya di dalam kita beragama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemakan salawat dhalimin taful bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat
Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.